Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifali Suwadian, PM 10100 179 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Scoping Review Rokok sebagai Faktor Risiko Terhadap Kejadian Karies Gigi. Dari pendahuluannya, karies gigi ini merupakan penyakit pada jaringan keras gigi dengan adanya kerusakan dari email dan dinding gigi. Biasanya karena adanya interaksi dari saliva, produk mikroorganisme, dan dari makanan sehingga terjadi demineralisasi pada gigi. Data dari The Global Burden of Disease Study 2016, karies gigi ini terjadi pada setengah populasi dunia, yaitu sekitar 3,58 miliar jiwa. Dan data di Indonesia dari data Riskesdas tahun 2018, Indonesia ini kejadian karies giginya itu sekitar 88,8%. Banyak faktor risiko penyebab karies gigi, salah satu itu adalah merokok, di mana pada rokok mengandung komponen yang dapat mengganggu ataupun membahayakan dari kesehatan manusia, di mana yang terkait dengan karies gigi itu ada kandungan dari nikotin dan juga tar yang ada pada rokok, di mana kandungan nikotin dan tar ini nanti akan mengendap pada permukaan gigi yang nanti akan menyebabkan permukaan gigi yang menjadi kasar, yang nanti akan mempermudah plak untuk menempel. Penempelan plak ini nanti akan meningkatkan dari terjadinya karies gigi. Lalu efek dari karies gigi apabila tidak ditangani dengan baik akan mempengaruhi dari kualitas hidup seseorang, yang dapat mengakibatkan adanya sakit pada gigi, sulit untuk tidur dan makan, penurunan indeks massa tubuh, sulit bekerja dengan baik, emosi menjadi tidak terkendali, konsentrasi terganggu, mengganggu kondisi psikologis, sakit kepala, dan dapat mempengaruhi peningkatan aterosklerosis. Selain itu juga efek lainnya itu dapat mengakibatkan adanya penyakit periodontal, bakteri nanti akan mengakibatkan bakteri sel imun akan invasi ke dalam jaringan ataupun organ tubuh lain melalui sirkulasi darah yang nantinya akan berkontribusi terhadap penyakit jantung koroner dan dapat mengancam nyawa. Tujuan penelitian ini sendiri untuk mengetahui hubungan kebiasaan merokok dengan terjadinya karies gigi. Kemudian untuk metodologi penelitiannya, untuk jenis penelitian yang digunakan itu ada scoping review, populasi yang digunakan itu artikel-artikel dari internasional yang terkait dengan hubungan kebiasaan merokok dengan terjadinya karies gigi, sampel yang digunakan itu jurnal internasional yang terkait dengan hubungan kebiasaan merokok dengan terjadinya karies gigi yang sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Sumber data yang digunakan berasal dari 3 database yaitu PubMed, Spengler, dan juga ScienceDirect. Untuk kriteria inklusinya, yang pertama artikel dari database PubMed, Spingerlink, dan juga ScienceDirect. Artikel yang penelitian yang digunakan itu yang telah dipublish dalam waktu 10 tahun terakhir dari tahun 2012 sampai tahun 2022 yang dapat diakses secara penuh. Tipe artikel yang digunakan yaitu original research artikel dan juga artikel yang berbahasa Inggris. Pencarian pada 3 database ini sendiri menggunakan kata kunci yang telah ditentukan sebagai berikut. Kemudian untuk kriteria eksklusi ini sendiri, adanya ketidaksesuaian antara artikel yang digunakan dengan kriteria kelayakan berdasarkan PICOS yang sudah ditentukan, kemudian itu artikel duplikasi, dan yang selanjutnya itu artikel lengkap yang tidak dapat diakses. Untuk kriteria PICOS ini sendiri, untuk population ini sendiri itu orang dewasa, intervensi atau exposure itu rokok, comparison atau pembanding itu orang yang merokok dan orang yang bukan merokok, outcome itu karies gigi, dan studi yang digunakan itu cross-sectional study. Untuk pemilihan dan juga pengumpulan dari artikel ini sendiri, di mana dia itu dirangkum dalam diagram prisma sebagai berikut, di mana pencarian pada 3 database PubMed, Spengler, New Science Direct ditemukan hasil jurnal keseluruhan itu 2967. Lalu dilakukan screening berdasarkan dari kita inklusi, ditemukan yaitu artikel 791, lalu dilakukan dari uji kelayakan, di mana terdapat 3 artikel yang sesuai, dan dilakukan eligibilitas, dan artikel yang eligible itu hanya ada 3. Hasil penelitian dan pembahasan, di mana artikel yang pertama yang dilakukan oleh Tanner dan kawan-kawan tahun 2014 di Finland, hasilnya ini menunjukkan bahwa merokok itu jelas terkait dan berhubungan dengan nilai DT dan juga DMFT. Artikel yang kedua yang dilakukan oleh Nandini dan kawan-kawan tahun 2018 di India, hasilnya ini menunjukkan bahwa kelompok perokok ataupun orang yang merokok lebih dari 5 rokok atau setiap hari selama lebih dari 1 tahun memiliki tingkat karies gigi itu yang sedang, sedangkan pada kelompok smokeless atau orang yang merokok lebih dari 3 kali sehari selama lebih dari 1 tahun memiliki tingkat karies gigi itu rendah, dan hanya 10% kelompok kontrol yang ditemukan memiliki tingkat karies gigi itu sedang. Di mana dari ketiga kelompok tersebut ini memiliki skor DMFT-nya itu secara statistik itu signifikan. Lalu artikel yang ketiga itu yang dilakukan oleh Iram dan kawan-kawan tahun 2020 di Ghaziabad, distrik Uttar Pradesh. Hasilnya ini menunjukkan bahwa prevalensi karies gigi secara signifikan ditemukan lebih tinggi pada pengguna tembakau bila dibandingkan dengan bukan pengguna tembakau. Untuk pembahasannya sendiri, pada artikel 1, 2, dan 3 ini memiliki hal yang sejalan, di mana mereka sama-sama menunjukkan bahwa merokok ini memiliki tingkat kejadian karies gigi yang tinggi pada orang yang merokok dibandingkan bukan perokok. Untuk merokok berhubungan dengan risiko karies gigi itu yang pertama adanya efek merokok terhadap pH saliva, efek merokok terhadap laju harian saliva, efek merokok terhadap skor plak, dan juga merokok dengan frekuensi menggosok gigi. Untuk kesimpulannya ini sendiri, berdasarkan dari hasil analis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan dari semua artikel yang telah direview menunjukkan bahwa terdapat hubungan kebiasaan merokok dengan terjadinya karies gigi. Ucapan terima kasih, peneliti juga ucapkan terima kasih kepada Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung yang telah mendukung dan membantu dalam penulisan artikel penelitian ini. Alhamdulillah, sekian dari presentasi hasil artikel dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.